Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Tetap Sumedang dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya Muhammad Irfan di program Kabar Sumedang edisi Kamis tanggal 29 Juni 2023. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda semua mencermati dan menelaah berbagai berita paling populer di minggu ini bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tentunya dalam sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa semua, inilah Kabar Sumedang selengkapnya. Pemirsa, merebaknya penyakit lumpy skin disease atau LSD yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat para peternak sapi termasuk di Sumedang mengalami kecemasan. Sementara di Sumedang sendiri, sapi yang terpapar LSD mencapai 150 ekor yang tersebar di sejumlah kecamatan. Namun, kendati demikian, pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perikanan dan Peternakan atau Diskana menghimbau masyarakat untuk tidak resah dengan keadaan itu. Lantaran sapi-sapi yang terpapar kini sudah dalam kondisi sehat dan siap untuk dijadikan hewan kurban. Ada sekitar 150 kasus positif LSD yang terjadi pada sapi-sapi. Dari 150 itu, ada 144 ekor sudah sembuh dan siap dijadikan hewan kurban, kata Kepala UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH pada Dinas Perikanan dan Peternakan atau Diskana Kabupaten Sumedang, yaitu Dr. Hewan Lia Indrawati saat ditemui Sumex di ruang kerjanya. Selebihnya, 3 ekor masih dalam kondisi masih terpapar. 2 ekor sudah dipotong dan dikonsumsi, serta 1 ekor lagi mati. Dikatakan bahwa LSD ini tidak menular kepada manusia, namun penyakit yang baru ini hanya menular dari sapi ke sapi atau dari sapi ke kerbau. Nah, pemirsa, tentu bagi kita sebagai umat Islam dalam menghadapi Hari Raya Kurban ini ada 3 pertanyaan yang tentu bisa kita coba upayakan. Yang pertama, apakah kondisi kesehatan hewan termasuk syarat kelayakan hewan untuk kurban? Yang kedua, bagaimana negara memastikan umat Islam mendapatkan hewan kurban yang baik? Dan yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini? Pemirsa, untuk membahasnya, kami sudah bersama Ustadz Said Muhammad Al-Amrin dari Rubat An-Nahdoh Sumedang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz, seperti yang sudah kita bahas bersama, seperti yang sudah tadi saya coba kemukakan di awal, bahwa ada fakta-fakta, ada fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban, terutama terkait dengan merebaknya penyakit LSD, Ustaz. Nah, ada 3 pertanyaan, Ustaz, tapi satu-satu dulu. Pertanyaan yang pertama, apakah kondisi kesehatan hewan termasuk syarat kelayakan hewan untuk kurban, Ustaz? Terkait dengan tadi ada fenomena bahwa ada hewan-hewan kurban yang sudah terpapar penyakit LSD tersebut. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bahwa apakah ada syarat dalam fikih Islam itu untuk kemudian kita dalam berkurban disyaratkan binatang itu harus sehat, maka jelas ya, memang Islam mensyaratkan hewan yang dikurbankan itu harus sehat. Maka kita harus paham dulu bahwa ketika kita hendak berkurban itu kan ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama ada syarat umur, kedua harus ada syarat fisik kesehatan. Kalau syarat umur kita maklum, misalnya kalau untuk kambing itu 1 tahun masuk ke usia 2 tahun kambing ataupun domba. Sapi dan unta itu usia kalau sapi 2 tahun masuk ke 3 tahun, kalau unta itu 5 tahun masuk ke 6 tahun. Nah, ini sudah kita maklum sebagai syarat umur. Yang kedua ada syarat kesehatan, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, di mana qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas tashrifal aina wal udhuna wa an la tudhiya bi awra'a wala muqabalata wala mudabbirata wala syarqa wala kharqa'a wala syarama.
Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika ingin berkurban untuk memeriksa dulu hewan kurban kita itu apanya yang diperiksa, matanya, telinganya. Kemudian jangan kemudian kita berkurban dengan binatang-binatang yang matanya buta sebelah, telinganya rusak, ya, atau cacat. Terus kemudian ada lubang di telinganya atau giginya tanggal, hilang dan sebagainya. Jadi ini syarat-syarat dalam hadis yang waktu itu yang memang mudah nampak. Nah, kalau zaman sekarang ada kedokteran hewan yang bisa mengecek sehat dan tidaknya hewan, kemudian ketika ada hewan itu berpenyakit, apakah penyakitnya ini berbahaya atau tidak bagi manusia, ini memang harus dipastikan dulu, karena itu menjadi syarat sahnya berkurban. Sehingga kalau binatang itu sakit-sakitan, tidak boleh kemudian kita kurbankan, gitu ya. Karena Rasul sendiri ketika berkurban kan dipilih binatang yang paling bagus, yang paling montok. Sehingga ini juga menjadi penentu bahwa kita ini betul-betul berkurban mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, gitu. Baik Ustaz, jadi kalau dulu itu pada masa Rasulullah yang nampak saja harus betul-betul sehat gitu ya. Jadi ketika memang fisiknya yang kelihatan itu tidak boleh cacat, apalagi kalau hari ini dengan perkembangan ilmu kedokteran bisa dideteksi penyakit-penyakit yang pada hewan tersebut, juga itu menjadi salah satu syarat bahwa hewan itu juga harus kemudian sehat gitu. Betul. Tidak boleh ada penyakit-penyakit. Betul. Seperti itu. Baik Ustaz, Masya Allah. Ustaz, langsung aja ke pertanyaan yang kedua nih. Nyambung dengan pertanyaan yang pertama gitu ya, ketika ternyata ada fakta bahwa hewan hari ini hewan yang dikurbankan itu ternyata ada penyakit-penyakit yang yang diidap oleh hewan tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana negara memastikan umat Islam ini mendapatkan hewan kurban yang baik, Ustaz? Ya, ini menarik ya, bahwa kita harus betul-betul berkurban dengan binatang yang sehat. Jadi kan ilatnya itu jangan berkurban dengan binatang yang cacat. Ya, nah sakit itu termasuk cacat. Sehingga ketika binatang hewan kurban yang ingin kita kurbankan itu sakit, maka dia termasuk kategori cacat. Nah, di sini kemudian yang punya legalitas, yang punya kemampuan untuk kemudian memeriksa sebuah binatang itu sehat atau tidak, ya jelas itu adalah dokter hewan, ya. Nah, kemudian karena ini masif di masyarakat, maka yang harus memeriksa, memastikan hewan ternak itu sehat sehingga layak untuk dikurbankan adalah pemerintah. Maka diperlukan di sini peran aktif pemerintah, misalnya untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan ke para peternak yang nanti binatangnya itu, hewannya itu akan dikonsumsi, baik dikonsumsi umum, terlebih lagi sekarang momen Idul Adha dikonsumsi untuk hewan kurban. Maka pemerintah seharusnya memberikan regulasi di mana binatang itu baru boleh dijual mungkin atau dikeluarkan dari kandangnya setelah memenuhi syarat-syarat kesehatan, misalnya. Selain dari tadi fisiknya udah bagus gitu ya. Kemudian kesehatannya juga harus sudah dipastikan. Kenapa? Karena ketika dikhawatirkan kan, walaupun yang sekarang LSD itu katanya tidak menular, tapi kan tetap berarti berkurang kadar ketoyiban hewan itu, ya kan? Karena Allah memerintahkan kita untuk memakan yang halalan toyiban, ya, yang halal toyiban, ya, yang toyib kalau menurut para ulama zaman sekarang, toyib itu yang bergizi, yang sehat, ya, yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Sehingga kalau penyakit kan berarti berkurang, toyibnya itu berkurang, gitu. Sehingga bagaimana kemudian pemerintah ini seharusnya menyediakan penyuluh-penyuluh yang handal dalam bidang peternakan, sehingga kemudian menyediakan juga dokter-dokter hewan yang kemudian mampu mengontrol setiap peternak, karena peternak kita itu kan masing-masing ya. Jarang yang kemudian punya ternak yang besar seperti di Selandia Baru atau di Australia. Ya, jadi nah ini dituntut peran aktif pemerintah untuk memastikan binatang hewan yang akan dijual untuk kurban itu memang hewan yang sudah sehat, ya, sudah lolos uji kesehatannya. Ya. Kayak kita mau ke bandara atau ke stasiun kan harus sudah lolos vaksin. Nah, ya, hewan juga ketika mau dikorbankan atau mau disembelih itu harus sudah lolos cek kesehatan. Kalau kita lihat hari ini kan memang banyak para penjual hewan yang sudah menjajakan hewannya itu di pinggir jalan. Nah, itu harusnya sudah lolos tes kesehatan. Ya, sudah lolos. Kemudian umat Islam tidak ragu untuk kemudian menjadikan itu sebagai hewan kurban dan disembelih, ya. Betul. Disantap nantinya. Gitu. Iya, betul sekali. Baik, Ustaz. Ini sangat menarik sekali ya terkait dengan pembicaraan hal tersebut.
satu pertanyaan lagi Ustaz nih, terkait dengan pada hari ini kita merayakan Idul Adha, kemudian ada ibadah kurban. Nah, bagi kita sebagai umat Islam dulu saja atau seluruhnya terkait dengan ibadah kurban ini, apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini Ustaz? Ya. Kurban itu kan makna bahasanya adalah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan fasholli lirabbika wanhar. Sembahyanglah atau salatlah, kemudian sembelihlah hewan kurban. Ya. Ketika disyariatkan binatang berkurban, kita selalu senantiasa mencontoh bagaimana awal mula disyariatkannya hewan berkurban ini, yaitu peristiwa yang menimpa Sayyidina Nabi Ibrahim dengan putranya Sayyidina Nabi Ismail. Nah, sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Cuman saya ingin menekankan satu hal yang mungkin jarang dibahas oleh para kiai, para ulama atau para ustadz. Apa itu? Yaitu ketundukan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana Nabi Ibrahim ini tanpa berpikir panjang, ketika dia yakin bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kemudian melakukannya dengan sami'na wa ata'na, didengarkan dan kemudian juga ditaati. Demikian juga halnya dengan Nabiullah Ismail. Ya. Ketika tahu bahwa ada perintah dari Allah bahwa orang tuanya yaitu Nabi Ibrahim harus mengorbankan dirinya, dia pun kemudian menerima sami'na wa ata'na, ya, mendengarkan kemudian mentaati. Bahkan yang meyakinkan kan dalam ceritanya itu kan Nabi Ismail ini yang meyakinkan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk segera melakukan perintah Allah tersebut. Nah, ini ada apa? Ketundukan dan kepatuhan total kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mentaati Allah kemudian mentaati Rasulnya itu secara kafah, secara totalitas, dan kemudian tidak melakukan pilih-pilih ketaatan, ya. Karena ini perintahnya menyenangkan kita, kemudian kita taat. Kemudian ini nggak menyenangkan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita tidak mentaatinya. Nah, itu ketaatannya orang-orang munafik dan orang zindik, ya, fasik. Seharusnya kita melakukan ketaatan itu ketaatan yang totalitas. Sebab orang beriman itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk kemudian kehidupannya diatur dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Dia akan mengatakan kami taat dan kami dengarkan dan kami akan taati. Nah, ini poin penting dari ibadah kurban itu. Kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita melaksanakan perintah Allah, melakukan ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup yang kita hadapi. Ya. Ini sebagian firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Dan siapa orang yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dari segala permasalahan yang dia hadapi. Dan kemudian Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak dia duga, dari hal-hal yang tidak dia sangka-sangka. Nah, sehingga momen Idul Adha ini harusnya menjadi hal yang besar, ya, karena kita menyebutnya Idul Adha itu kan Rayagung, ya, bahasa Sundanya, ya, Rayagung, Idul Akbar kalau orang Arab yang agung, ya. Rayagung, hari raya yang agung, yang besar, karena memang menunjukkan kepasrahan, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri kan pasti semua orang yang beriman bercita-cita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Padahal biayanya kan enggak sedikit. Ya, besar sekali, apalagi sekarang kan antrinya juga panjang. Kalau pengen cepat harus bayar mahal furoda. Ya, itu bisa sampai 200 juta. Nah, orang Indonesia berani
kita kaum muslimin banyak yang berani melakukan itu. Kenapa? Karena itu bentuk pengorbanan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus ingat, ketaatan kepada Allah itu bukan hanya menunaikan ibadah haji, bukan hanya sebatas sholat, tapi ketaatan kepada Allah itu juga ketika dalam bidang pemerintahan, dalam bidang hukum, ya, di mana kita diperintahkan untuk senantiasa melaksanakan hukum Allah, melaksanakan syariat Allah. Ya, kenapa? Karena kita harus menjadikan akidah Islam itu asasan li fikratihi, asas dalam berpikir kita. Wa miqyasan li amali, dan kemudian menjadi standar amal perbuatan kita. Wa masdaran li ahkami, kemudian harus menjadi sumber hukum kita. Nah, itu yang hikmah yang paling besar dari ibadah kurban ini, yaitu ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, Ustaz, penjelasan yang luar biasa ya, seperti yang tadi juga disampaikan, yang tidak yang sisi yang lain yang jarang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hikmah dari ibadah kurban tersebut. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran, Ustaz, atas penjelasannya, dan terima kasih juga telah hadir di Kabar Sumedang edisi kali ini, Ustaz. Ya, sama-sama. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Ustaz dan keluarga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Sumedang edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kita kali ini. Jangan lupa saksikan kami di channel dan jam yang sama, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru dari Tatar Sumedang Channel. Karena hanya disinilah Anda akan mendapat informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islami. Akhirnya, saya Muhammad Irfan beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.